Peran perdamaian gereja. Pertama sekali, saya waktu perang ini pecah, saya langsung lihat perbedaan berita antara Indonesia dan negara-negara yang ada di Eropa. Perbedaan berita itu jelas sekali, terutama karena di Indonesia saya lihat ada beberapa YouTuber yang sangat pro Rusia. Dan ini yang disebar di berbagai WA group yang saya juga ikuti. Dan saya lihat, jadi Amang harus tahu bahwa Rusia itu punya sejarah seperti ini. Dia punya, sebentar saya akan kasih lihat. Dia punya sejarah itu cukup panjang. Kalau kita sebut kekaisaran Rusia, yang tahun versi berapa yang mau kita bilang kekaisaran Rusia? Rusia ini dulu penguasa Eropa. Dulu. Sesudah kekaisaran Roma, ada kekaisaran Turki, nggak sampai Eropa lah ya, dia dibilang Ottoman dan lain sebagainya. Lalu ada beberapa kekaisaran, ada sempat juga kekaisaran dari Jerman, ada juga dari Inggris. Jadi ini masa-masa imperial, tapi kekaisaran Rusia adalah salah satu yang cukup menarik karena Rusia ini tidak bisa kita bilang Eropa sepenuhnya, tidak bisa juga kita bilang Asia sepenuhnya. Rusia disebut Eurasia, Eropa dan Asia. Amang pasti pernah lihat peta Rusia ya? Pernah lihat nggak ya? Mungkin saya share aja sebentar. Peta Rusia, supaya kita lihat sebesar apa Rusia ini. Rusia yang ada di atas ini. Rusia ini negara besar, bukan negara main-main. Tapi penduduk jumlah manusianya belum sepadat Cina atau India. Tapi dia besar sekali, berbatasan dengan Mongolia di bawah, Kazakhstan. Nanti saya cerita sedikit, pasti ada juga orang-orang hukum di sini dan hubungan internasional. Dia berbatasan langsung dengan Cina, ya, Cina di beberapa daerah di daerah sini, dan Korea Selatan, Jepang. Kita lihat di situ. Nah, dulu sebelum pas zamannya Uni Soviet, semua yang TAN ini, Kazakhstan, Uzbekistan, Kirgistan, Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, kecuali Pakistan, itu adalah bekas kekaisaran Rusia, Uni Soviet. Kecuali kemudian Afghanistan, inilah menjadi proxy war dari Amerika dengan Rusia, sehingga Amerika membiayai berdirinya Taliban. Karena dia mau perang di situ, melawan Rusia, jadi dia biayai Taliban untuk melawan Uni Soviet. Makanya perangnya di situ. Lalu Amerika pergi, senjata dipegang oleh Taliban, Taliban nyerang Amerika. Kira-kira begitu ceritanya. Nah, kenapa Amerika punya kepentingan? Karena Amerika adalah negara yang berhadapan-hadapan langsung dengan Rusia. Mereka pandang-pandangan dari Alaska. Jadi sebelah kanan ini adalah Amerika, sebelah kiri adalah Rusia. Ini Alaska. Iya, jadi ini belahan dunianya harus begini. Amang kita lihat, jangan pikir masih jauh orang itu. Enggak, orang ini tetangga. Yang dipisahkan oleh Laut Bering. Ini dia. Makanya kalau gubernurnya, Gubernur Sarah Palin misalnya, dulu calon wakil presiden, dia adalah gubernur Alaska. Alaska itu pandang-pandangan dengan Rusia. Waktu perang dingin, Amerika sengaja memilih Alaska sebagai state mereka ambil supaya mereka bisa menjaga Rusia. Jadi kenapa kenapa Amerika ikut campur dalam masa ini? Itu tetangganya. Ini tetangganya. Sehingga ketika dua negara superpower ini bersaing, kita bisa lihat dia masih terus sampai Belarus, Ukraina dan negara-negara kecil lainnya. Nanti saya akan kasih tahu kenapa sebenarnya NATO ini bukanlah negara yang bukanlah aliansi yang besar tanpa Amerika. Hanya Amerika yang membuat dia besar. Karena kalau kita lihat negara-negara ini, Amang, Estonia, Latvia, Lituania, kita langsung bisa tahu berapa jumlah prajuritnya. Nggak seberapa. Ini bukan negara besar, Amang. Ini mereka ini semua takut sama Rusia. Saya kasih lihat Estonia, number of soldier. Ini bukan informasi yang 7.200. Oke? Latvia
Ini soalnya saya kalau duduk di sidang Dewan Gereja Dunia yang sebelah saya orang Latvia, orang ini apa? Orang-orang bekas negara Eropa, Uni Soviet. Latvia 7.000, negara isi 2 juta. Ini merem dia di serbu Rusia, nangis. Besok pagi udah habis. Tapi Ukraina berbeda. Ukraina 41 juta penduduknya. Jadi yang terbesar tetangga Rusia, dan menurut Rusia harusnya jadi milik dia adalah Ukraina. Mari kita lihat posisinya. Belarus praktis adalah pendukung Rusia, Putin. Karena presidennya di situ ditempatkan juga oleh Presiden Putin. Lalu di bawah sini mereka sudah menyatakan allegiance ke Presiden Putin. Sehingga perbatasannya adalah di sini. Ukraina ya sekarang yang lagi diserang, dan kita harus tahu bahwa yang ada di bawah ini sudah diambil alih oleh Rusia tahun 2014, dianeksasi Crimea, ya. Jadi ini sudah dianeksasi, sehingga secara logis daerah yang harus mereka ambil adalah ini, karena ini akan membuka jalur mereka ke Laut Hitam, yang sekarang jembatannya dikuasai oleh Turki di sini potongannya. Kenapa Rusia mau? Jadi saya kembali lagi, kenapa Rusia mau mengambil ini? Karena ini adalah bagian dari mimpi kerajaan Rusia, kekaisaran Rusia. Baik, saya lanjutkan. Kekaisaran Rusia buat Putin, lagi-lagi ini sumber saya lebih pro Barat, saya ingatkan, sumber saya pro Barat. Buat Rusia, Finlandia juga bagian dari dia. Dia pernah serbu Finlandia, tapi waktu itu kemudian Uni Soviet diserbu oleh Jerman, sehingga dia tinggalkan Finlandia karena dia lagi sibuk mengusir Jerman dari Moskow. Jadi tarik lagi, dia perang lagi lawan Jerman, Finlandia kemudian memperoleh lagi negaranya. Nah, sejak itu Finlandia tidak mau mengganggu Rusia atau Uni Soviet, makanya dia non-blok, dia tidak mau ikut NATO. Tapi sejak Rusia menyerang Ukraina, Finlandia dan Swedia merasa perlu ikut NATO, karena bagi NATO satu diserang, semua harus melawan. Kenapa? Ya prajuritnya cuma 7.000, 5.000, Belanda 18.000, Belanda kecil. Belanda itu kecil sekali, Amang. Argumen kita selalu adalah jumlah senjata, ini dia jumlah senjata. Yang paling besar negara superpower di Eropa Barat adalah Jerman dan Inggris serta Prancis, 3 negara ini. Sesudah Inggris keluar dari Uni Eropa, yaitu blok ekonomi, ya Inggris ini agak solo-solo karir. Ini negara-negara yang dulu menjajah orang lain, inilah orang ini. Kenapa Belanda menjajah Indonesia? Dia dapat sisa sebenarnya, orang Belanda ini dapat sisa, makanya dia mulai dari perdagangan. VOC itu perusahaan, company, Verenigde Oost-Indische Company. Perusahaan itu, dialah yang dapat ke sini. Yang besar itu adalah Prancis, Spanyol, Portugal. Ini yang menguasai dunia waktu itu. Jerman sedikit jajahannya, tapi sekarang negara yang terbesar adalah Jerman, Inggris, dan Prancis. Apa yang membuat Jerman kuat? Teknologinya. Makanya orang segan sama Jerman. Apa yang membuat Prancis kuat? Rasa kebangsaannya. Apa yang membuat Inggris kuat? Ekonomi dan juga teknologi. Negara lain, lihat aja, nggak ada. Kecil. Karena Rusia diperkirakan punya 2.900.000 prajurit on call. Tidak ada yang namanya NATO mau nyerbu Rusia. Yang ada negara-negara kecil ini takut sama Rusia. Ini kenyataan yang setiap hari terjadi di Eropa Barat. Itu satu. Selain prajurit, nomor 2, gas punya Rusia. Kami kemarin sampai dapat anjuran, tolong semua rakyat hemat gas.
Karena mungkin Rusia akan menyetop gasnya. Jadi kalau Eropa Barat melawan Rusia, sebenarnya dia sedang melakukan misi bunuh diri. Karena harga gas naik. Bensin kami kemarin, Amang, di Belanda bensin, di sini naik juga ya. Bensin itu 2,1 euro. Pernah kami 2,5 euro seliter. 2,5 euro itu berapa ya? 40.000. 1 liter. Itu tipe yang terendah. Gas naik. Saya pulang ngutang gas nih saya. Pulang masih ngutang, nanti ditagih karena harga gas naik. Spaghetti, pasta, makanan utama orang itu kan pasta, naik harganya, gandum. Naik harganya. Itu naiknya hampir 100% naiknya, 80% naik harga pasta. Jadi semua harga barang kalau saya ke restoran, dia akan kasih tahu inflasi segini, naikkan hargamu gitu. Nah, itu yang terjadi karena perang ini. Saya sendiri sudah lihat betapa banyaknya orang-orang pengungsi dari Ukraina yang sekarang ada di Eropa Barat. Saya ke Belanda ada pengungsi, ke Jerman saya ada pengungsi, kemarin ke Denmark juga sudah nyampe ada pengungsinya juga, ke Belgia ada pengungsi, ke Paris ada pengungsi. Jadi pengungsi Ukraina itu sudah disebar. Bentar, saya kasih lihat. Ini ya, pengungsi Ukraina itu sudah disebar. Kebanyakan yang menampung mereka ini adalah orang-orang gereja, dan betul berbeda dengan pengungsi Syria, pengungsi Ukraina ini kebanyakan perempuan dan anak-anak serta orang tua. Kalau pengungsi Syria waktu itu yang datang lebih banyak bapak-bapak, ya laki-laki. Tapi ini pengungsinya betul-betul cuma ibu-ibu, anak-anak dan orang tua. Udah saya lihat langsung dengan mata kepala sendiri, mereka bawa mobil dan tidak mau tinggal di Eropa itu, mereka maunya pulang. Tapi tidak bisa karena perang. Jadi ini kondisi yang bisa saya share untuk di sini dulu. Lalu bagaimana tentang peran agama? Oke. Saya tidak tahu apakah Amang ini saya mau lewatin saja. Nanti saya akan kembali ke sini. Bahwa menurut sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh Europe.eu, ya, dia mengatakan bahwa sebenarnya ada dimensi religius dalam perang ini. Dimensi religiusnya adalah betapa dekatnya mimpi kekaisaran Rusia ini dengan spiritualitas ortodoks. Saya ulangin, betapa dekatnya mimpi kekaisaran Rusia ini dengan spiritualitas ortodoks. Amang harus tahu bahwa Presiden Putin itu adalah penganut ortodoks yang taat. Nah, ini nggak tahu kan? Itu yang tadi saya cari videonya nggak ketemu di Google Indonesia. Ini dia videonya, saya kasih lihat. Ntar dulu, stop share. Jadi waktu ini memang luar biasa perbedaan dunia ini, sehingga informasi kita juga nggak sama ya. Saya akan kasih lihat video sebentar dulu biar yang di rumah bisa menonton. Bukan, di tradisi ortodoks, Amang, ada tradisi merayakan Prapaskah, Lent, Prapaskah. Nah, perayaan Prapaskah itu kalau di tradisi ortodoks dia menyelam di air beku. Inilah Putin mengikuti tradisi itu. Putin. Ini prajuritnya. Kaget ya? Baru ini lihat videonya. Belum pernah lihat? Belum pernah? Iya. Oke. Ini informasi pasti baru. Karena nggak nyampe sini tadi ininya, YouTube-nya. Saya bayangkan saya cari nggak ketemu YouTube-nya. Saya pasang VPN Jerman, baru muncul YouTube-nya. Berarti ini ada yang blok nih. Entah siapa yang blok ini tidak bisa ditampilkan di negara Anda katanya. Oh, iya pastilah.
Saya nggak tahu. Coba ditanya ke Menkominfo. Ini penting sekali. Oke. Lalu yang terjadi juga adalah karena ini ada unsur spiritualnya. Nah, sekarang saya kasih tahu perdebatan yang terjadi di Dewan Gereja Dunia. Saya sekarang saya pernah duduk di anggota Paralado Pusat Dewan Gereja Dunia, 150 orang anggota dari seluruh dunia. Saya dulu menggantikan Eporusi Marmata. Lalu ya biasa duduk di sebelah sini ada orang Ortodoks. Ortodoks itu di Dewan Gereja Dunia masuk ke keluarga Protestan. Padahal Ortodoks lebih tua dari Protestan. Tapi mereka tidak mau ikut Katolik. Karena perpisahannya dengan Katolik dulu. Jadi Ortodoks kemudian mengikuti Protestan. Nah, ini agak lucu juga, tapi ini adalah masalah lain lah ini masalahnya. Jadi ini cabangnya saya kasih lihat. Ini mungkin. Ini cabangnya. Coba. Oh, nggak kelihatan ya. Sebentar saya kasih zoom. Ini dia. Jadi awalnya patriark itu, mereka sebut patriarknya, bos atau eporus dari gereja, bukan eporus, super eporus lah. Pausnya malah. Pausnya adalah Konstantinopel, ini ada di Turki, di Istanbul ya. Karena itu dulu nama lain dari Konstantinopel. Lalu ada Church Gereja Alexandria, Antioquia, Yerusalem. Lalu di bawahnya adalah Ortodoks Rusia. Ortodoks Rusia, Ortodoks Georgia, Ortodoks Bulgaria, Ortodoks Rumania, Ortodoks Serbia, Ortodoks Ukraina. Ortodoks Rusia menganggap bahwa Ortodoks Georgia dan Ukraina adalah bagian dari Ortodoks Rusia. Karena dulu mereka kan anggota Rusia. Jadi bagi patriarknya, siapa patriarknya? Ini patriarknya, saya kasih lihat. Inilah eporusnya, Patriark Kiril namanya. Beliaulah yang menjadi patriark dari Ortodoks Rusia. Nah, yang terjadi kemudian menariknya adalah Dewan Gereja Dunia, sekretaris jenderalnya sementara sejak 2020 adalah orang dari Ortodoks Rumania. Reverend Profesor Dr. Ian Sauka dari Ortodoks Rumania, lihat bajunya sama. Tapi Rumania bukan jajahan Rusia atau bekas Uni Soviet. Jadi Rumania mandiri. Tapi Ukraina merasa ada di bawah Rusia karena mereka satu negara sebenarnya dulu. Nah, yang terjadi adalah sejak perang terjadi, kemudian Sekretaris Dewan Gereja Dunia menyurati Patriark Kiril. Dia bilang seperti dia tulis surat seperti ini, dia bilang, saya menulis surat kepadamu yang mulia, gitu ya, biasa manggilnya begitu. Juga sebagai seorang imam Ortodoks, tolong hentikan penderitaan saudara-saudara kita yang semuanya berasal dari gereja Ortodoks. Karena yang perang ini gereja Ortodoks ini. Rusianya Ortodoks, Ukrainanya Ortodoks. Sama. Ngeri nih, kami di Dewan Gereja Dunia percakapannya adalah mengekskomunikasi gereja Ortodoks Rusia. Itu sekarang percakapannya, Amang. Mengekskomunikasi. Lalu datang jawaban Patriark Kiril. Ini jawabannya, dia kirim surat resmi. Dia bilang, seperti kamu tahu konflik ini tidak dimulai hari ini. Saya percaya bahwa inisiatornya bukan dari Rusia atau Ukraina yang berada dalam satu baptisan Kieswan. Tapi asal dari konfrontasi ini berada hubungan antara Barat dan Rusia. Inilah yang dikatakan juga oleh Putin. Yang membuat perang ini terjadi adalah NATO ekspansi. Patriark ini mengatakan hal yang sama. Lalu dibilang seperti ini, by the 1990s, pada tahun 1990-an, Rusia telah dijanjikan keamanan dan
kemandirian akan dihormati. Tetapi seiring dengan jalannya waktu, perbatasan Rusia yang berbatasan langsung dengan NATO bertambah. Jadi itu argumennya. Argumen dia sama dengan argumen Presiden Putin. Lalu saya kirim email ke teman saya yang juga anggota Komite Pusat dari Dewan Gereja Dunia. Saya tanya, ini Patriark Kirill ini lagi diancam senjata nggak ngomong begini? Ya kan, bisa saya bisa pahami juga kalau orang lagi diancam senjata ya ditulis seperti ini. Terus saya bilang gini, enggak. Yang dari dulu Gereja Ortodoks Rusia dan Patriark Kirill selalu punya anggapan begitu. Bahwa nasionalisme sejalan dengan gereja. Rusia adalah ortodoksnya. Dan Ortodoks Rusia adalah bagian dari gereja. Itu sebabnya di sini menurut penelitian 71% Rusia itu ortodoks, di Ukraina itu 78%. Ini ortodoks lawan ortodoks. Lalu apa yang terjadi juga bahwa kadang-kadang gereja Ortodoks Rusia menyatakan diri bishop atas Ukraina, atas Belarus, atas Moldova, atas Kazakhstan, atas Uzbekistan. Porus dia atas negara-negara yang lain juga. Karena dia berasal dari satu tradisi, satu keluarga yang dulunya ada di Uni Soviet. Lihat ya. Jadi Amang harus lihat, ini mimpinya adalah mimpi nasionalisme, kebangsaan yang besar. Kita harus ambil lagi bekas jajahan Uni Soviet dulu. Menurut Putin, kesalahan terbesar Rusia adalah melepas Uni Soviet, memecahkan Uni Soviet. Itu kesalahan terbesarnya. Makanya negara-negara yang kecil ini ikut NATO. Ngerti ya, Bang? Kenapa dia ikut? Karena takut. Karena takut sebenarnya. Nah, kemudian terjadilah perang. Oke, saya akan kasih tahu apa yang terjadi setelah apa respons gereja. Tapi saya juga mau kasih lihat video lain. Mungkin apakah Amang pernah melihat video korban perang ini? Karena tadi saya cari nggak ketemu dengan YouTube Indonesia. Pernah lihat video korbannya? Ini saya versi Al Jazeera. Al Jazeera ya. Jadi saya nggak ikut CNN ya, meskipun orang bilang Al Jazeera juga dibiayai oleh Barat. Ya sekarang nggak tahu lagi saya siapa yang dibiayai siapa. Agak bingung juga. Misalnya ketika Bucha, ini yang dekat dengan Kiev ibu kota, para prajurit. Oh ini sebentar ya, saya belum share video ya. Para prajurit, ketika para prajurit Rusia pergi, ini adalah tubuh-tubuh yang dibuang begitu saja oleh para prajurit Rusia. Udah deh ya. Ini di Bucha, lalu ada di jalan ditembak juga. Dia tembak di jalan dan lain sebagainya. Jadi kalau dibilang tidak ada korban itu sudah bohong. Itu kebohongan pertama dulu, katakan kami cuma menyerang tentara gitu dibilang kan. Kami cuma menyerang militer. Itu tidak terjadi lagi karena mereka sekarang menembaki sipil. Ini kita udah dengar di sini atau belum? Udah ya, udah ada videonya. Oke, kalau begitu saya tidak usah lagi tampilkan. Jadi propaganda pertama Uni Soviet yang mengatakan bahwa ini hanya untuk mengalahkan Nazi, kan ada katanya kan, ada Nazi, itu sudah tidak benar lagi. Sudah terbukti tidak benar, karena dia mempertahankan perang ini terus menerus, tujuannya adalah mengambil alih semua. Tapi yang tidak dia sangka adalah ternyata Barat bersatu. Jadi ini hitungan politik, tapi saya nggak mau ke situ, saya mau ke gereja aja, biar saya nggak menyalahi tupoksi saya. Sekarang apa respons gereja? Respons gereja, Amang, cukup united di sini. Gereja-gereja, yaitu bahwa
kita semua menolak perang. Termasuk Dewan Gereja Dunia mengeluarkan statement bahwa kamu harus menghentikan perang ini. Termasuk mengancam Gereja Ortodoks Rusia untuk tidak ikut di sidang raya Dewan Gereja Dunia nanti akhir bulan ini. Saya juga akan pergi. Jadi akan ada namanya veto dari para anggota untuk mengatakan Gereja Ortodoks Rusia harusnya tidak boleh ikut. Cuma masalahnya dengan Gereja Ortodoks adalah mereka kadang-kadang suka sensitif. Jadi harus Gereja Ortodoks juga ikut menentukan apakah Ortodoks Rusia boleh ikut atau tidak. Kenapa ini terjadi? Karena sudah pernah ada anggota Dewan Gereja Dunia yang disuspend. Contohnya gereja Dutch Reformed Church, gereja reform di Afrika Selatan yang mendukung apartheid. Itu di-kick dulu karena mereka mendukung apartheid. Nah, apa kemudian yang menjadi argumen gereja-gereja? Kemudian para teolog ortodoks, nah ini saya cepat di sini. Para teolog ortodoks membuat deklarasi yang namanya Deklarasi Russian World Ruski Mir Teaching. Jadi dia buat surat pernyataan, dia buat ini dia pernyataan fullnya. Ya nanti saya kasih lihat website. Ini websitenya. Mungkin orang-orang di rumah nggak bisa lihat. Ini deklarasi fullnya dari ortodoks. Jadi para teolog ortodoks kemudian membuat pernyataan dengan tanda tangan banyak orang di bawah ini. Ada tanda tangan siapa yang setuju dengan formulir ini. Rata-rata profesor doktor, referen doktor, dan lain sebagainya, semua ahli, semua teolog. Saya ikut juga tanda tangan. Situ dibilang bahwa ketika orang menyatakan gereja ikut dengan negara, gereja ikut dengan mimpi ideologi Ruski Mir, dunia Rusia, yang mengambil negara-negara yang lain, maka kita tidak sedang mengikuti suara Tuhan lagi, tapi kita sedang mengikuti suara nasionalis. Makanya dikatakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Ini kata teolog-teolog Rusia itu, lalu dia mengatakan kami mengutuk sebagai non-ortodoks menolak ajaran apapun yang berusaha menggantikan kerajaan Allah. Amanginang, teks ini dibuat oleh orang yang dulu juga mengikuti pola menolak Nazi. Jadi waktu itu di Jerman tahun 42 ada yang namanya Barmen deklarasi Barmen yang dibuat menentang Nazi. Kenapa dia dibuat menentang Nazi? Karena seperti ini, Amang lihat betapa gereja juga ikut dengan Nazi. Gereja ikut dengan Nazi. Jadi keterlibatan gereja, ya, gereja ikut di Nazi. Barmentese. Mungkin pernah dengar Awang, gereja ikut di Nazi, nggak tahu. Jadi sebagian besar gereja di Jerman mendukung Hitler, kecuali sebagian kecil yang dipimpin oleh Dietrich Bonhoeffer, yang kemudian membuat deklarasi Barmen mengatakan gereja tidak boleh tunduk kepada negara apabila dia melawan kehendak Tuhan. Dan ini bukan main-main, ini orang Jerman itu malu sekali sama peristiwa ini sehingga kemana-mana mereka lebih mempromosikan Barmen ini, makanya dia sampai bikin perangkonya. Padahal cuma sedikit yang melawan pemerintah waktu, tapi dia untunglah ada yang itu. Kalau nggak malu kita semua. Itu kira-kira. Gereja menampilkan propaganda Nazi. Yes. Yes. Sama seperti gereja Ortodoks Rusia sekarang menampilkan propaganda Presiden Putin di gerejanya, sehingga orang Rusia betul-betul percaya bahwa perang ini untuk menghantam Nazi di Ukraina. Betul, Barmentesis. Itu dia. Nah, apa yang dibuat dari
dari dokumen ini adalah ini saya nggak, ini dia, bahwa gereja ortodoks harusnya tidak boleh mendukung pemerintah yang melakukan kesalahan. Lalu dia bilang ada 6 poinnya, tapi poin 1 dan 4 saya angkat. Kamu telah mendengar kasih sesamamu, lalu kami mengutuk sebagai gereja ortodoks menolak apa yang mendorong perpecahan, ketidakpercayaan, kebencian dan lain sebagainya. Jadi dia menganggap orang-orang yang perang ini sebenarnya tidak mengikuti ajaran ortodoks, makanya dia bilang non-ortodoks. Jadi ini udah semacam split juga di gereja ortodoks. Dan ini yang terjadi sekarang, bahwa sebenarnya gereja dengan satu suara, sekarang saya kasih lihat terakhir website dari Dewan Gereja Dunia. Mana dia nih website terakhir, oh ini dia. Tidak pernah ada persetujuan untuk mendukung perang ini. Perang ini harus berhenti. Perang ini harus dihentikan. Dewan Gereja Dunia dengan semua anggotanya. Ya, WCC mendorong Presiden Putin menghentikan perang. WCC menulis kepada Patriark Kirill, bersuaralah supaya perang ini bisa dihentikan. Patriark Kirill tadi menulis surat balasan lalu mengatakan ini salah Barat dan lain sebagainya. Ini yang terjadi, Amang. Di gereja-gereja dunia, semua mengatakan Rusia harus menghentikan perang ini. Tapi ada lagi satu branch yang terakhir. Indonesia pro kayaknya, Indonesia kita pro. Saya nggak tahu ya. Nah yang terakhir adalah ini. Ada 3 posisi. Yang pertama mengatakan, ini lainnya dari Agustinus, kalau perang itu perlu untuk mencapai perdamaian, biarlah perang terjadi. Karena tidak mungkin kita mendoakan penjahat, lalu berharap dia berhenti sendiri dari kejahatannya. Untuk mencapai perdamaian, kita perlu perang. Pendapat ini kemudian diambil alih oleh Reinhold Niebuhr, yang menjadi tokoh spiritual di Amerika Serikat, yang membuat Amerika kemudian ikut dengan tentara sekutu menyerbu Jerman. Tadinya Amerika nggak mau ikut, orang ini bukan perang kita, itu terjadi di belahan dunia yang lain. Lalu ya Reinhold Niebuhr mengatakan, kamu ngomong mendoakan damai-damai, kamu doakan, siapa yang mendoakan Hitler lalu Hitler berubah, harus diperangi. Jadi perang bisa kita lakukan kalau bertujuan untuk membawa damai. Lucu ya. Thomas Aquinas mengatakan perang ada kriterianya. Jadi kalau ada kriteria melindungi orang, lalu proporsi dan lain sebagainya, kita boleh melakukan perang. Kalau ada indikator-indikator yang dilarang. Jadi ini adalah 2 posisi yang pro perang dengan berbagai indikator. Tapi yang terakhir, dan ini juga agak disuarakan sekarang oleh teman-teman kita dari Mennonite. Di Indonesia ini aliran ini disebut, ada sinodenya, Gereja Kristen Muria Indonesia. Itu ada di Jawa, itu aliran Mennonite, ada 3 di Indonesia. GPCC, itu aliran Mennonite aslinya. Tapi kan dia udah berkembang. Dia bilang, negara-negara barat harus berhenti membiayai Ukraina, lebih baik belikan makanan, jangan belikan senjata. Sementara orang Ukraina selalu bilang, kasih kami senjata, biar kami yang perang. Orang barat pikir, daripada barat ini maksud saya NATO dan sekutunya, daripada kita yang perang ke situ, karena itu bukan perang kita, bukan anggota kita kasih aja senjata, biarlah mereka yang perang, seperti perang di Afghanistan. Itu dulu begitu juga. Jadi apakah benar? Ya kita diskusi lah. Saya sih tidak setuju perang, cuma siapa yang bisa menghentikan agresi Presiden Putin? Karena didoakan, dikunjungi Presiden Jokowi juga nggak berhenti beliau. Begitu Presiden Jokowi datang, dia salam lalu bilang, ingat ya kami dulu bantu kalian. Dan langsung susah itu. Kalau datang kita mau bilang, mau menasihati orang, begitu datang dia bilang, ingat dah, najolo, urupi doho, tiki susah ho.
Tiki mapain Senayan, audu tu sida, pengnami tu si. Langsung lah, senyumlah Presiden Jokowi, oke lah. Itu maksud saya, agak susah untuk menjadi penengah dalam kasus ini karena sudah banyak mencoba. Tapi gereja posisinya jelas, bahwa perang ini tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan. Perang ini betul-betul punya dimensi spiritual dan juga Patriark Ortodoks Rusia membenarkan perang ini. Dan ini yang dilawan oleh teman-teman di Dewan Gereja Dunia. Jadi ini masalahnya agak rumit, tapi Eropa Barat bersatu mengatakan ini tidak benar. Negara-negara Asia yang sebenarnya bencinya sama Amerika, menurut saya, lalu mendukung Rusia, biarin aja. Menurut saya kita bencinya sama Amerika sebenarnya, nggak ada urusan sama Ukraina. Makanya orang-orang kita bilang, udahlah Barat ini memang terlalu semena-mena. Lihat perang di daerah lain tidak disentuhnya, dia hanya ngomong soal Ukraina. Sekarang saya mau bilang, kenapa mereka khawatir sama Ukraina, perang di negara lain tidak diperhatikannya. Itu argumen kita kan? Karena itu tetangganya. Siapa yang harus memperhatikan perang di Timur Tengah? Ya orang Timur Tengah perhatikan kalau mau. Siapa yang memperhatikan perang di Afrika? Teman-temannya Afrika perhatikan dong. Kan bukan Barat pemilik dunia ini. Kenapa dia perhatikan perang Ukraina? Itu tetangganya, gandum rusak. Kemarin minyak goreng nggak ada karena dari bunga matahari banyak di Ukraina. Gas naik dan lain sebagainya. Itu urusan mereka, itu urusan perut mereka. Justru kita yang harus ditanya, kenapa kita nggak peduli sama pengungsi Rohingya misalnya? Karena itu daerah kita, itu Asia, tapi kan kita nggak berkoar-koar. Jadi itu maksudnya cara berpikir yang agak berbeda yang saya sampaikan. Saya tahu mungkin awang ada yang nggak setuju dengan saya. Gak apa-apa juga, asal kita ungkapkan sumber. Tapi Dewan Gereja Dunia sikapnya jelas, Dewan Gereja Ortodoks Dunia juga sikapnya jelas. Yang berbeda hanya Gereja Ortodoks Rusia. Buti Majo melihatnya.